Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang masa reformasi. Masa kepemimpinan yang kami ambil di sini adalah pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Fira Senaung, Saya Leoni Abu, Saya Riko Bantu, Saya Kapinaman, saya Jibrindo. saya Ren Korman. Saya Tino Zara. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1968, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Lalu, bagaimanakah gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto? B.J. Habibie memiliki keahlian di bidang otomotif. Beliau banyak menoreh prestasi selama masa hidupnya. Salah satunya adalah pesawat N250 Gatot Kaca. Seseorang yang cerdas namun lugu dalam urusan politik, karena menjadi presiden bukanlah keahliannya, namun kondisi yang menjadikannya presiden. Oleh sebab itu, beliau hanya menjabat selama setahun, tepatnya 1998 sampai 1999. Presiden Habibie memiliki gaya kepemimpinan dedikatif, fasilitatif, namun merupakan sendi dari kepemimpinan demokratis. Karakteristik kepemimpinan dengan gaya komunikasinya penuh spontanitas, meletup-meletup, cepat bereaksi, tanpa mau memikirkan resikonya. Seorang yang sangat emosional dan mengambil keputusan dengan cepat. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang sangat terbuka, namun terkesan mau menang sendiri dalam berwacana dan alergi terhadap kritik sehingga keputusan dengan hati nurani. Itu merupakan sifat penyayang keluarga dan menyebabkan diangkatnya dalam sebuah film Habibie dan Ainun yang terkenal di Indonesia. Baik, yang berikut kekurangan Presiden Habibie ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu aksi demonstrasi yang mengakibatkan bentrokan antara aparat dan mahasiswa karena ketidakmampuan Habibie mengatasi kasus Soeharto. Yang kedua, gagal dalam mengatasi masalah sembako, krisis ekonomi yang memangkas perdanaan proyek-proyek mercusuar dan IPTN rawan rakyat. Yang ketiga, terpisahnya Timur-Timur dari NKRI. Oke, baik. Tadi sebelumnya sudah menjelaskan kekurangan Presiden Habibie pada masa kepemimpinannya. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas kelebihan Presiden Habibie pada masa kepemimpinannya. Jadi kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan berbicara, memberikan pendapat, kebebasan pers, dan musyawarah, menghapuskan undang-undang subversi, memiliki prinsip bagi tahanan politik, akan dilepaskan, mengizinkan pendirian partai politik, tidak mampu membuat investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia, diakhiri kepemimpinannya nilai tukar rupiah karena kembali meroket. Jadi yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10 juta rupiah sampai dengan 15.000 rupiah. B. Memulai menerapkan independence Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturasi dan rekapitulasi perbank melalui pembentukan BPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10 juta rupiah. Yang keempat, membentuk lembaga pembantu dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, kelemahan. Tadi sudah dijelaskan kelebihan, sekarang kelemahan. Jadi kelemahan yang pertama itu, di akhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket. Yang kedua, tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Yang terakhir, kurang tegas, walaupun pintar, tetap tak kurang dalam hal memimpin. Mengatakan salah satu prestasi B.J. Habibie mampu adalah menahan terjadinya krisis di Indonesia tahun 1998 sehingga tidak lebih dalam lagi. Krisis ekonomi dan keuangan Indonesia masih berlangsung hingga masa pemerintahan SBY. Namun demikian, B.J. Habibie mampu menahan terjadinya krisis yang dalam saat itu. Kata Popura di Manado, Kamis. Dari prestasi B.J. Habibie, dia telah meletakkan dasar-dasar penting pada industri dirgantara Indonesia. Pengembangan hasil karya di depan adalah pengembangan industri backward dari industri dirgantara untuk memperkuat lokal konteks dan daya saing industri. Habibie Economics katanya sebenarnya belum dapat dianggap sebagai suatu mazhab, namun beliau telah meletak dasar-dasar yang baik untuk transparansi anggaran. Dan di tangan beliau lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi dasar otonomi daerah yang ada saat ini. Ini merupakan karya terbaik di zaman beliau, di tengah goncangan ekonomi, politik, dan keamanan. Dilihat dari kelemahan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terdapat beberapa kekurangan yang kami temukan. Salah satunya adalah kurang tegas. Walaupun seorang B.J. Habibie ini adalah seorang yang cerdas, namun dia tetap memiliki kekurangan dalam dirinya. Sebagai seorang presiden yang dimana memiliki wewenang untuk mengatur dan memimpin negara dan negara ada baiknya, seorang presiden itu memiliki sikap yang tegas. Baik, kali ini kami akan membahas kelemahan atau apa yang akan kami sarankan kepada B.J. Habibie pada masa pemerintahannya. Jadi salah satu karakter yang menonjol pada si Habibie ini adalah sifatnya yang lugu. Jadi karena keluguannya ini, ia gampang sekali dimanfaatkan oleh para elit untuk kepentingan elit itu, yang dimana kepentingan itu sangat bertolak belakang dengan kepentingan negara. Jadi dia gampang dihasut karena dia itu tidak mempunyai pendirian yang tegas akan apa yang dia yakini. Yang kedua, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini terjadi perpecahan antara Indonesia dan Timor Leste. Memang suatu sisi dia memberikan kebebasan kepada masyarakat Timor Leste untuk meraih kebebasannya, tetapi ini bertolak belakang dengan prinsip kesatuan negara Indonesia, di mana sebenarnya Indonesia itu harus bersatu tanpa ada kelompok-kelompok separatis atau kelompok-kelompok yang ingin berjalan sendiri seperti kelompok-kelompok pro kemerdekaan di Timor Leste. Jadi memang di situ dia memberikan kebebasan kepada masyarakat Timor Leste untuk meraih atau mendapatkan kemerdekaannya, tetapi di sisi juga dia membiarkan kelompok-kelompok separatis lain untuk berkembang, karena kelompok-kelompok separatis lain itu akan belajar dari keberhasilan Timor Leste dalam
mencapai kemerdekaan. Jadi mereka akan mengatakan bahwa jadi kemerdekaan atau gerakan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia itu sangat mudah, sehingga ini akan menumbuh suburkan atau membuat kelompok-kelompok separatis itu bertumbuh subur. Baik, itu saja saran kami terhadap pemerintahan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie.